Ini kan sedulur-sedulur kita itu yang baru mendapatkan ujian kan, untuk ibadah kan juga agak berat, Mbah, karena memikirkan dengan keadaan. Itulah cara Allah mencari kualitas seorang hambanya. Siapa yang kuat, siapa yang kokoh teguh imannya. Walaupun digoncang dengan ujian bagaimanapun, dia tetap kokoh. Mau beribadah, imannya tidak goyah. Itu orang-orang yang diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ikhlas menerimanya, tidak mengeluh ke sana ke sini, mengeluh. Perbedaannya itu ada di dalam hati. Kalau ikhlas, legowo menerima, mau menerima dengan ikhlas, tidak marah-marah, tidak menyalahkan sana sini, tidak menyalahkan keadaan. Itu orang yang ikhlas karena dia itu meyakini semuanya dari Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia kepada sedulur-sedulur Padepokan Putra Bengawan. Di kesempatan hari ini, Padepokan Putra Bengawan mau mengungkap dengan beredarnya banyak informasi-informasi, ada misteri apa di akhir Ramadan ini. Dengan banyak beredar seperti itu, Padepokan Putra Bengawan mau mengungkap misteri-misteri itu, mudah-mudahan nanti mendapat jawaban yang bisa bermanfaat. Amin. Sebelum kita mulai, saya ucapkan kepada sedulur-sedulur Putra Bengawan yang sudah mendukung channel Padepokan Putra Bengawan dengan cara menonton, mensubscribe, like, dan komen. Saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Mudah-mudahan kebaikan-kebaikan sedulur-sedulur dibalas oleh Allah beribu-ribu kali lipat kebaikan, dimudahkan rezekinya, dilancarkan yang halal yang barokah, dan digampangkan segala urusan-urusannya. Untuk menyingkat waktu, monggo kita mulai proses manajemen. Mudah-mudahan ini nanti bisa berjalan dengan lancar. Mohon doanya sedulur, mudah-mudahan tidak ada halangan apapun. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, saya gaib yang sudah muslim kisah menjelaskan misteri akhir dari Ramadan ini, tertarik di telapak tangan sebelah. Jika penyusup melestarikan dalam Allah. Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa saya berbicara ini, Mbah? Pangapunten, tidak bisa saya menyebutkan identitas saya. Sampean dari golongan apa? Saya ruh. Roh. Dari mana sampean? Dari Kayangan. Saya protek dulu ya, Mbah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah. Otomatis tanya terpotong dan digantikan yang asli yang sebenarnya.
Subhanallah. Mohon maaf Mbah, Nggih. kok sampean bisa uluk salam, apa sampean sudah muslim? Alhamdulillah saya sudah dimuslimkan oleh beliau Paduka Raja. Iya. Mohon maaf, sebelum kita berbincang-bincang atau ngobrol-ngobrol, saya sediakan makanan dan minuman. Bersedia sampean? Matur suwun. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, saya mohon ya Allah, hadirkan makanan minuman beserta rokok yang sesuai dengan selera makhluk yang ada dalam tubuhnya di atas. Insyaallah. Allah. Monggo Mbah, ini ada rokok, ada makanan komplit. Saya juga mau rokokan Mbah sebelum ngobrol. Mohon maaf Mbah, sambil rokokan ini bertanya Mbah, ini kan di kalangan manusia Terima ini kasih jamuannya. ya banyak isu-isu yang beredar ataupun rumor-rumor dari internet itu katanya Dari Ramadan ini itu ada misteri. Itu misteri apa Mbah? sebenarnya tidak ada misteri. Alhamdulillah di bulan suci ini banyak keberkahan. Alhamdulillah. Yang beribadah, insya Allah itu pahalanya itu berkali-kali lipat dari bulan-bulan biasanya. Ya kalau yang sampean dengar itu sebenarnya cuma kabar berita, kabar yang apa itu kalau di dunia manusia tidak benar ya, kabar yang melenceng saja, hanya untuk menakut-nakuti saja. Saya dari atas juga melihat banyak kabar-kabar dari ya isu-isu ada nanti ada gejolak-gejolak di bulan Ramadan. Bulan Ramadan kan bulan yang penuh berkah. Insya Allah aman-aman saja. Nah, berarti nanti di bulan Ramadan itu apa yang diisu-isu itu tidak benar ya? Tidak benar. Memang tidak kalau usah percaya dengan isu-isu seperti itu. Banyak amal ibadah saja. Nanti kalau banyak mendengarkan isu-isu seperti itu ya amal ibadah kita jadi tidak fokus. Ketakutan, banyak ketakutan malah. Yo kalau ditengok dan keadaan kenyataan ya Mbah, ini malah semakin tambah powernya ya Mbah, karena sedulur-sedulur yang lain itu di bulan Ramadan ini ada yang mendapat ujian dari Allah. Banyak sekali yang menimpa ujian. Bersabar semuanya. Orang yang diberi ujian oleh Allah itu kan mau diangkat derajatnya. Kalau mau bersabar, apalagi di bulan yang suci ini, penuh ampunan, penuh berkah, diterima saja. Segala ujian yang terjadi itu diterima saja. Saya itu sampai ingin menangis melihat ujian kalian. Yang sabar. Ini kan sebenarnya kan tanda kasih sayang Allah kepada umatnya ya Mbah ya. Sabar semuanya. Banyak ujian, banyak sekali ujian. Semuanya. Agar kita itu mendekat kepada Allah. Oh berarti yang dikabarkan misteri ini ya ini Mbah, banyak rasa cinta Allah kepada hambanya, diturunkan banyak ujian-ujian itu untuk meningkatkan kualitas hamba-hambanya ya Mbah ya. Ya, agar meningkatkan kualitas iman. Agar bisa lebih dekat kepada Yang Maha Kuasa. Biar ibadah kita itu bisa berbobot ya Mbah, dengan ada musibah ujian kan akan lebih kusuk ya. Ya, bentuk kasih sayang Allah kepada seluruh hamba-hambanya. Berikan ujian-ujian di bulan penuh berkah ini agar bisa bersabar menerimanya. Saya tidak kuat melihat dari sana. Itu kalau dari buah kesabaran itu
dapat hadiah apa tuh? Banyak sekali ampunan-ampunan, derajat yang tinggi di langit sana. Banyak sekali untuk hambanya yang sabar itu. Besar sekali hadiahnya di bulan suci ini, berlipat-lipat. Biasanya kalau hari-hari biasa, ibaratnya naiknya cuma sekali kesabaran, 2-3 derajat. Kalau di bulan suci ini, insya Allah bisa beratus-ratus derajat. Kalian bisa naik. Karena kan ini kan saudara-saudara kita itu yang baru mendapatkan ujian kan, untuk ibadah kan juga agak berat Mbah, karena memikirkan dengan keadaan. Itulah cara Allah mencari kualitas seorang hambanya. Siapa yang kuat, siapa yang kokoh teguh imannya. Walaupun digoncang dengan ujian bagaimanapun, dia tetap kokoh. Mau beribadah, imannya tidak goyah. Itu orang-orang yang diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, ini adalah Ramadan yang berbeda. Berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Oh, ini mah justru lebih istimewa ya, Mbak? Istimewa. Saya tidak mengatakan ini kabar buruk. Bukan, ini kabar yang baik. Makanya sampean tanya tadi, saya tidak mengatakan ada hal yang bagaimana ataupun gejolak-gejolak kan. Saya tidak mengatakan itu ada. Bahkan tidak ada. Adanya keberkahan ini tadi. Kalau kita mau mengupas lebih dalam, itu kebaikan di bulan suci ini. Tapi yang sabar. Memang keadaannya seperti ini. Sabar itu penjabarannya gimana Mbah dengan menerima ujian-ujian dari Allah seperti ini? Ya, ikhlas menerimanya. Tidak mengeluh ke sana ke sini, mengeluh. Perbedaannya itu ada di dalam hati. Kalau ikhlas, legowo menerima, mau menerima dengan ikhlas, tidak marah-marah, tidak menyalahkan sana sini, tidak menyalahkan keadaan. Itu orang yang ikhlas karena dia itu meyakini semuanya dari Allah. Kan kalau dilihat Mbah, kebanyakan ya seperti saya sendiri aja, ndak usah orang-orang. Kita itu kalau dapat ujian kadang kita mengeluh. Iya, kayak kurang tidak bersabar. Tidak menerima kenyataan. Iya, menyalahkan keadaan, menyalahkan orang lain, orang-orang sekitar kita. Ya, itu kan orang yang tidak menerima. Nah, itu kan untuk pelurusan biar dengan ujian ini kita itu mendapat derajat. Itu dengan sabar, dengan menerima itu tadi, Mbak. Iya, menerima, sabar dengan ikhlas. Tidak menyalahkan. Tidak menyalahkan keadaan, tidak menyalahkan orang-orang sekitar. Karena ini mutlak ya dari Allah. Dari Allah. Ini wujud ujian, terima. Biar dengan hati yang lapang. Ya, biar terimalah. Tawakal kita itu bertambah kepada Allah ya Mbak. Agar iman kita, kepasrahan kepada Allah itu. Tawakal kita itu. Karena tawakal itu mudah diucapkan, Mbak, tapi sulit dilaksanakan. Itu. Tawakal hanya di mulut itu ya tidak ada nilainya. Tapi di hati menangis mewek-mewek. Apa itu? Berarti tidak seperti itu. Orang ya, yang legowo. Hatinya itu legowo. Berarti benar-benar bisa menerima. Kalau benar-benar ini adalah wujud kasih sayang Allah, iya. Bisa ikhlas, maksudnya ikhlas itu tidak gersulo ya Mbak kalau Jawa. Iya, legowo itu tadi. Menerima dengan ikhlas dan legowo, berlapang dada. Semakin dekat kepada Allah, semakin benar cara memahami sebuah hakikat yang Allah berikan itu, semakin paham. Semua dari Allah, nanti juga akan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nanti kalau kita itu bisa sabar, ikhlas, tidak gersulo, nanti semua itu akan diangkat oleh Allah, diberikan kebahagiaan. Allah akan berakhir indah. Insya Allah akan menjadi anugerah. Ujian yang akan menjadi anugerah itu adalah ujian yang diterima oleh orang-orang yang berlapang dada. Oh, berarti ini nanti termasuk nanti ada yang diseleksi ya Mbak, termasuk ini nanti. Seleksi alamnya. Yang benar-benar orang yang imannya kokoh.
Itu termasuk yang tahan banteng. pengetesan ya Mbah ya. Iya, itu tadi seleksi itu tadi. Nah, nanti bencana-bencana sampai di banjir-banjir itu nanti akan bertambah lagi atau gimana Mbah? Setelah Lebaran, Gimana? berhati-hati saja setelah hari kemenangan. Mm-mm. Jangan terlarut dengan kemenanganmu. Mm-mm. Setelah kamu memenangkan Ramadan ini di hari kemenangan, Mm-mm. perbanyaklah introspeksi diri. Oh, jadi kita nanti kalau sudah habis Ramadan, kebiasaan untuk beribadah kepada Allah tuh jangan dirubah ya Mbah. Semakin ditingkatkan Ya. Iya. Kan kebanyakan manusia, Jangan terlena. Ya itu kan kebanyakan kalau sudah selesai tuh, terlena. Iya. Ibadahnya yang sudah bagus, puasa penuh, sudah banyak pahalanya, kesalahan mutlak harusnya diperbagus lagi. Hari kemenangan ini harus setiap hari itu menang. Ini berarti kan bukan hanya pas Lebaran, tapi ya tiap hari harus memenangkan dalam menggapai ridho Allah. Itu kita harus menang, harus mendapatkan ridho Allah, lebih bersemangat lagi. Ini berarti kan Ramadan ini hanya proses latihan ya Mbah, untuk agar dia terbiasa ya, terbiasa dengan kehidupan makanya selanjutnya ya. Dikasih plus sedikit ujian agar nanti di hari ke depan itu biar kuat, sing sabar semuanya. Harus bersungguh-sungguh di Ramadan ini, ibadahnya, kesabarannya dalam menerima ujian, harus sabar semuanya, sabar. Saya melihat dari atas itu ya menangis, tapi ya itu tadi wujud kasih sayang oleh Allah kepada hamba-hamba. Jadi ini nanti kan kalau kita bisa menerima dengan sabar nanti kan diangkat oleh Allah. Iya, diangkat derajat, langit kalian itu bisa naik. Tingkatan langit itu apa tuh Mbah? Tingkatan itu ya kedudukan yang diberikan oleh Allah. Orang setelah meninggal itu kalau punya kedudukan langit itu ya tempat tinggal manusia setelah meninggal. Jadi tidak disiksa gitu? Tidak disiksa, terbebas dari siksa kubur, diberi tempat yang bagus. Nanti kalau langitnya sudah memenuhi beberapa, saya tidak bisa menjelaskan. Saya tahu ini disiarkan secara umum, sesuatu yang masih belum umum mungkin ya, orang-orang tertentu saja yang tahu, karena ini ya ajaran syariat dan hakikat. Islam yang sebenarnya murni itu sebenarnya mengenal tingkatan langit. Kalau secara syariat saja kan cuma tingkatan surga ada sekian. Kalau tingkatan langit itu kan sebenarnya banyak tingkatan langit itu. Kalau ada sampai menembus sekian tingkatan langit itu surga. Tapi kalau masih di bawah dari sekian yang ditentukan itu yang cuma tinggal di langit, bukan di surga. Tapi insya Allah sudah terbebas dari siksa api neraka. Berarti kan kalau di dunia ini berarti kan kehidupan itu hanya sementara ya Mbak? Sangat sementara. Orang Jawa itu mengatakan gur mampir ngombe. Istilahnya ngombe itu apa? Ya amal ibadah itu tadi. Penjabarannya itu amal ibadah itu tadi. Minuman, bekal untuk meninggal. Ini kesempatan manusia yang masih hidup, gunakan hidup kita untuk beribadah, untuk berjuang di jalan Allah. Berarti kan menggapai ridhonya. Kalau kita diberi ujian-ujian seperti ini, ibaratnya deritanya itu tidak sebanding nanti kalau di akhirat ya Mbak. Sebanding dengan imbalannya. Masih lebih besar imbalannya dengan sekecil ujian-ujian kita ini. Jadi berarti kan yang seterus dapat ujian-ujian itu ya disyukuri termasuk ya Mbak ya. Iya, harus disyukuri. Jarang-jarang orang mendapatkan ujian. Yang ada orang mendapatkan
seperti diujo, Hmm. diberikan Jadi istijrat Mbah kalau Arabnya, istijrat, dilulu Mbah. istijrot, dilulu, diujo, dikasih semuanya, pangkat, Itu malah kedudukan, bahaya ya Mbah. kekayaan, keluarganya sehat walafiat, tidak ada ujian, tidak ada bencana yang menimpa. Itu malah bahaya. Bahaya itu orang yang dilulu kan istilahnya dilenakan di dunia. Tapi balasan di akhirat itu kan sangat-sangat tragis. Berarti lebih malah kejam terkadang orang itu yang tidak ada bencana, yang itu orang enak, yang tidak aman. malah bahaya ya. Bahaya, dia tidak aman posisinya sebenarnya. Namanya juga dilulu, dilenakan. Ya karena ya sebenarnya sudah diberi peringatan tapi dia tidak menggubris. Ya sudah, Allah kasih kamu tak kasih dunia, tapi jangan minta akhirat. Kamu tak kasih dunia itu semuanya tak kasih. Pangkat, kedudukan, derajat, kehormatan, kesehatan semuanya. Berarti Serba enak, mewah, mudah. kalau bisa Tapi kalau sampai di sana ya mengaji secara hakikat ya Mbah, dengan Ya. didatangkan ujian-ujian dari Allah itu untuk mengurangi beban-beban kita besok di akhirat ya Mbah. Iya. Kalau secara hakikatnya ya. untuk meringankan siksaan kita. Caranya mengurangi siksaan dikredit ya Mbah siksaan kita ya. Iya, daripada kalau di sana kan lebih lama. Kalau di sini kasih ujian sedikit, sudah mengurangi di sana itu yang lama. Itu kan berarti ini untuk pembelajaran sedulur-sedulur yang baru menerima ujian dari Allah ya. Sabar semuanya. Harus ada syukurnya karena apa? Harus bersyukur. Siksaan dari Allah itu dikredit, sudah dikurangi. Iya. Sudah dikasihkan di awal. Ini Mbah, biar sedulur-sedulur nanti bisa membedakan antara ujian dengan ajab. Itu gimana Mbah untuk penjabarannya itu? Ya sebenarnya itu kan berurutan. Peringatan dulu. Kalau tidak diingatkan, tidak menggubris, ya dia akan diazab. Karena dikasih peringatan, dikasih ujian, tidak mau bersabar. Keluh kesah ke sana kemari, emosi, itu sudah azab jatuhnya. Berarti kalau orang yang tidak bersabar dapat ujian itu tibanya itu sudah azab. Tapi kalau diberi ujian, mencoba menahan, mencoba bersabar, nah itu maksudnya ujian. Tapi kalau dikasih ujian langsung ridho, itu anugerah. Langsung ridho, menerima dengan senang. Malah senang. Ada orang yang punya makom seperti itu kan ada. Dikasih jadi perbedaan gini Mbah. Nanti kalau kita dikasih ujian oleh Allah, kita itu sabar, menerima, tidak gersulo, tidak menyalahkan siapa-siapa, itu menjadi anugerah. Iya. Tetapi kita dikasih ujian, gersulo, hati tidak ikhlas, itu namanya ajab Mbah. Itu sudah menjadi azab. Tidak mendapatkan apa-apa. Makanya bersabar. Berarti isu-isu Ramadan ini ada gimana tuh? Ramadan terakhir itu ya saya itu memantau dari sana. Itu sebenarnya isu-isu ya Mbah ya? Ya isu. Jadi kita itu orang Muslim ya biasa saja dengan lebih memperbaiki ibadahnya, istiqomahkan itu ya Mbah. Ya. Untuk menjadi lebih dekat kepada Allah, nanti kan ujian-ujian itu nanti kan insya Allah menjadi ringan. Semua itu kan kadarnya itu dari hati seseorang. Dilihatnya itu kan dari hatinya itu. Berat atau ringan, bagaimana cara hatinya menerimanya itu. Allah itu memandang hati kita. Ya terima kasih Mbah atas wedaran-wedarannya masalah Ramadan ini. Yang mudah-mudahan nanti bisa bermanfaat bagi sedulur-sedulur semua Mbah. Amin 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 ya rabbal alamin. Sabar semuanya. Ya. Semoga bisa melewati semuanya ya. Undur diri menjalankan tugas lagi. Ya, saya pamit undur diri. Mohon maaf ada kesalahan saya. Ya sama-sama Mbah. Ya assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Keluar bersama Allah. Sekian pemirsa dialog kita dengan sesosok ruh dari kayangan. Dari kesimpulan pembahasan tadi bahwa Ramadan ini malah semakin bagus karena banyak ujian-ujian yang
diberikan Allah kepada hamba-hambanya, karena itu wujud kasih sayang Allah kepada hambanya. Jika kita bisa menerima dengan sabar, ikhlas, itu akan menjadi anugerah. Dan kalau kita dikasih ujian gersulo, tidak terima, menyalahkan satu yang lainnya, itu akan menjadi ajab. Monggo dikaji, mudah-mudahan Ramadan ini akan membawa lebih keberkahan daripada Ramadan-Ramadan yang kemarin. Amin ya Dan Rabbal kedepannya menjadi lebih berkah dan untuk menjadi lebih istiqomah ibadah kepada Allah. Amin. Sekian dulu, akhirul salam. Assalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum wabarakatuh. warahmatullahi